bertemu dengan kalian, wajah-wajah penuh semangat. Oke, baiklah. Jadi kita hari ini akan belajar mengenai pentingnya komunikasi di dalam suatu kantor. Pasti kalian bertanya-tanya, mengapa komunikasi itu penting dalam kantor? Jawabnya adalah beberapa hal berikut. Dalam suatu organisasi pastinya memerlukan suatu komunikasi untuk memperlancar kegiatan-kegiatan di dalamnya. Tanpa komunikasi, pasti dalam suatu kantor itu mengalami suatu kehampaan, bahkan hening. Bisa dipahami sendiri kan? Nah, maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa komunikasi kantor itu adalah penyampaian keterangan atau warikat yang mengandung ide, di mana ide itu diperlukan untuk dalam kegiatan kantornya atau dalam bidang ketatausahaannya. Selanjutnya kita akan masuk ke poin pentingnya komunikasi ini di dalam suatu kantor. Nah, dalam setiap kantor pasti memerlukan komunikasi untuk mendukung kelancaran kegiatan kantor tersebut. Nah, pentingnya komunikasi ini dapat dilihat dari beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, untuk meningkatkan rasa kesetiakawanan dan loyalitas, di mana di sini adalah rasa kesetiakawanan dan loyalitas antara bawahan dengan atasan, bawahan dengan bawahan, atasan dengan atasan, atau pegawai dengan kantor yang bersangkutan. Lalu yang kedua itu untuk meningkatkan rasa kegairahan bekerja. Pegawainya jadi itu memiliki rasa gairah dalam bekerja. Lalu yang ketiga itu untuk meningkatkan rasa disiplin dalam bekerja. Lalu yang keempat, dengan adanya komunikasi ini maka atasan akan mengetahui pembagian-pembagian tugas dari bawahan-bawahannya. Lalu yang kelima, di mana dengan adanya komunikasi ini maka semua pegawai dapat mengetahui informasinya itu dengan mudah. Informasi ini baik dari pimpinan maupun dari bawahan atau dari teman sejawat itu lebih mudah didapatkan, seperti itu. Nah, selain itu komunikasi ini juga dapat mempermudah pengetahuan daripada para pegawainya tentang kebijakan maupun ketentuan maupun peraturan yang dibuat oleh pimpinan, sehingga tidak ada miskomunikasi, seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak tidak adanya komunikasi di dalam suatu kantor itu. Kira-kira dampaknya itu apa saja, dan kita akan membahas dampak-dampak tersebut. Yang pertama yaitu menimbulkan kesalahpahaman. Pesan yang disampaikan apabila kurang tepat, bahkan pesan itu tidak disampaikan, maka membuat para pegawai ini memiliki persepsi yang berbeda-beda. Maka dengan adanya persepsi yang berbeda-beda itu akan menimbulkan suatu kesalahpahaman. Lalu yang kedua yaitu merenggangkan hubungan sosial. Karena ada salah paham ini tadi, maka dia akan merasa untuk merenggangkan hubungannya karena merasa belum terselesaikan masalahnya, sehingga hal ini dapat merenggangkan hubungan mereka. Bahkan karena renggangnya hubungan ini pun akan mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kantor tersebut. Lalu yang ketiga yaitu tidak tercapainya tujuan dari organisasi itu. Ini adalah poin penting karena jika tidak ada komunikasi maka tidak tahu semua pegawai, semua pimpinan, bahkan semua yang bekerja di situ tidak akan tahu bahwa ini perusahaannya bertujuan untuk apa, perusahaannya ini bekerja dalam bidang apa, itu tidak tahu. Bahkan tugas-tugasnya pun tidak tahu. Maka dari itu, suatu kantor itu sangat-sangat membutuhkan suatu komunikasi di dalamnya. Seperti itu. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi itu jangan dianggap remeh, karena komunikasi itu memiliki peran yang penting dalam suatu kantor, dalam membangun suatu kantor, bahkan dalam mewujudkan tujuan dari suatu kantor tersebut. Baik, penjelasan tadi saya kira cukup. Apabila ada pertanyaan bisa diajukan pertanyaannya dengan menyebutkan nama dan juga name. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Dia Rofika, NIM 31, ingin bertanya, apakah komunikasi di kantor hanya berupa komunikasi lisan saja? Dan tolong berikan penjelasannya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diajukan oleh saudari Diarovika tentang apakah komunikasi kantor itu hanya berbentuk dalam komunikasi lisan saja. Oke, baiklah, jadi komunikasi dalam suatu kantor itu tidak hanya berupa komunikasi lisan saja, tetapi juga ada komunikasi tertulis, di mana komunikasi lisan dan komunikasi tertulis ini adalah jenis komunikasi berdasarkan cara penyampaiannya. Kalau dengan lisan tadi seperti itu ada dua orang bercakap-cakap atau dua orang lebih yang bercakap secara langsung seperti itu dengan menggunakan indera atau kemampuan berbicara. Lalu yang kedua ada komunikasi tulisan. Ini kalau dalam suatu kantor itu ada istilahnya memo atau pembuatan surat atau penugasan dan lain sebagainya, di mana itu menggunakan media tulisan atau media ketik dengan menggunakan komputer dan lain sebagainya, yang itu dapat digunakan untuk berkomunikasi. Misalnya dalam bekerja sama dengan perusahaan yang lain, kita akan mengirimkan surat untuk mengadakan rapat atau surat untuk mengadakan hubungan kerjasama itu. Nah, surat ini adalah yang dinamakan komunikasi tulisan. Baik, saya kira penjelasan itu sudah cukup. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga jawaban ini lengkap dan dapat membantu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk pengeditan saya menggunakan aplikasi KineMaster, di mana ini adalah file yang sudah jadi dan dalam pengeditannya ini pun saya real pakai KineMaster. Lalu untuk beberapa tulisan, mungkin ada tulisan untuk beberapa materi itu saya menggunakan shape atau editan shape dari PicsArt. Jadi saya menggunakan shape saja di PicsArt, tapi tulisannya di dalamnya itu tetap menggunakan aplikasi KineMaster dengan mengklik bagian lapisan itu. Terus untuk gambarnya ini saya juga mendownload dan saya sisipkan di situ. Dan ini tulisannya, dan kita masukkannya lewat lapisan dan kita pilih teks, dan jika ingin masukkan gambar maka kita pilih yang media, begitu. Setelah itu saya klik save dan saya akan simpan video tadi.